Janda Cantik Dr. Aidil, episode 10. Langkah kecil, harapan besar. Udara pagi mengalir lembut melalui jendela ruang kerja Emily. Sinar matahari menyelinap, membasuh ruangan dengan cahaya keemasan. Emily tengah berdiri di depan papan moodboardnya. Potongan kain, foto-foto referensi desain, dan sketsa berwarna memenuhi seluruh permukaan. Proyek rumah milik pasangan muda itu hampir selesai. Dan hari ini, Emily dijadwalkan untuk melakukan final check di lokasi. Namun, bukan hanya pekerjaan yang memenuhi pikirannya pagi ini. Sudah 2 minggu sejak Alex kembali mengusik hidupnya lewat pesan singkat. 2 minggu sejak ia memilih menutup pintu itu selamanya. Dan sejak itu, hubungan Emily dan Aidil berkembang perlahan, tapi pasti. Tak ada pengakuan resmi, tak ada pernyataan cinta dramatis. Hanya 2 orang dewasa yang saling mengisi ruang hati, tanpa paksaan. Ponselnya berbunyi, sebuah pesan dari Aidil. Aidil, pagi pagi ini aku ada operasi jam 10, lalu lanjut visit pasien. Tapi malam aku kosong. Makan malam ya. Aku kangen Ella dan kamu. Emily tersenyum, lalu membalas cepat. Emily, Dil, aku juga rindu makan malam yang bukan mie instan. Siang harinya, Emily berdiri di tengah ruang tamu rumah kliennya. Sofa krem yang ia pilih tampak sempurna dengan dinding biru muda dan tirai putih tipis yang menari di tiup angin. Kliennya, pasangan muda bernama Tania dan Rehan, tampak tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka. Ini lebih dari yang kami bayangkan, Kak Emily, kata Tania sambil memegang tangan suaminya. Rumah ini terasa seperti rumah sungguhan, bukan sekedar bangunan. Emily tersenyum tulus. Terima kasih sudah percaya. Semoga rumah ini jadi tempat dimulainya banyak kenangan indah untuk kalian. Setelah menyelesaikan detail administrasi dan mengucapkan salam perpisahan, Emily keluar dari rumah itu dengan langkah ringan. Pekerjaan ini merancang ruang, menyulap keinginan menjadi kenyataan, selalu membawa kebahagiaan tersendiri baginya. Tapi kali ini, ada perasaan lebih dalam. Ia merasa sedang membangun sesuatu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Malam hari, apartemen Emily berubah menjadi ruang makan kecil yang hangat. Di atas meja ada ayam panggang, salad segar, dan sup krim buatan Emily sendiri. Ella duduk di kursinya dengan antusias, mengenakan bando berbentuk kupu-kupu yang ia pilih sendiri. Ketika bel berbunyi, Ella langsung melompat dari kursinya. Aku bukain. Aidil berdiri di depan pintu, membawa kantung kertas besar untuk putri kecil dan ibunya yang super sibuk. Katanya, coklat? Tanya Ella dengan mata berbinar. Dan marshmallow? Jawab Aidil sambil mengedipkan mata. Malam itu, mereka makan malam bersama, seperti kalau obrolan ringan, candaan Ella dan tawa yang mengalir tanpa dibuat-buat memenuhi ruangan kecil itu. Tak ada yang mewah, tapi semuanya terasa hangat. Setelah makan malam, Ella tertidur lebih cepat dari biasanya. Mungkin karena terlalu banyak bermain dan terlalu kenyang. Emily menyelimutinya lalu keluar ke balkon.
menemukan Aidil sudah berdiri di sana dengan 2 cangkir teh. Untuk arsitek kehangatan, katanya sambil menjodongkan cangkir. Emily tertawa kecil. Arsitek kehangatan, gelar baru itu. Gelar dari hati, jawab Aidil santai. Hening sejenak. Angin malam meniup rambut Emily dan bintang-bintang menyinari langit dengan gemilang lembut. Aidil menatapnya, lalu berkata pelan, Emily, aku tahu kamu masih pelan-pelan, tapi boleh aku tanya sesuatu? Emily menoleh. Apa? Bolehkah aku mulai memanggil kalian keluarga dalam doaku? Hati Emily mencelos. Ada sesuatu tentang cara Aidil mengatakannya. Bukan memaksa, bukan dramatis, hanya tulus. Doa adalah hal paling pribadi yang bisa seseorang bagikan, dan Aidil menempatkan mereka di sana. Emily tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk. Lalu dengan pelan, menyandarkan kepalanya di bahu Aidil. Tak ada yang lebih ia butuhkan malam itu, selain keheningan yang penuh makna itu. Keesokan paginya, Emily mendapat email dari salah satu majalah desain interior ternama. Karyanya direkomendasikan oleh salah satu klien untuk ditampilkan sebagai artikel utama edisi bulan depan. Selamat, kami ingin melakukan sesi pemotretan dan wawancara eksklusif di studio Anda minggu depan. Demikian tulis editor dalam email. Emily menatap layar dengan mata kaca. Setelah semua luka, perjuangan, dan keteguhan, akhirnya jalannya mulai membuka lebar. Ia segera menelpon kakak, seseorang yang selalu ada untuknya sejak awal. Kak, katanya setelah sapaan menghangat. Emily masuk majalah, Kak. Ya Allah, subhanallah. Kakak bangga sekali. Kamu memang perempuan hebat. Tuhan memang menunda, bukan menolak. Air mata menetes di pipinya. Emily tahu itu bukan hanya keberhasilan profesional. Itu validasi atas pilihannya untuk bangkit, untuk tidak menyerah, untuk tetap memperjuangkan hidupnya meski sempat remuk. Malamnya, sebelum tidur, Emily duduk di tempat tidur sambil memandangi Ella yang tertidur pulas. Di dadanya terasa damai yang perlahan tumbuh. Dulu, ia pikir kebahagiaan itu hanya ilusi setelah pengkhianatan. Tapi kini ia mulai percaya bahwa bahagia bisa datang lagi dengan cara yang baru. Bentuk yang lebih sederhana namun bermakna. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Aidil muncul. Aidil, aku berdoa hari ini tentang kita, tentang masa depan. Aku tahu semua butuh waktu, tapi aku tak ragu sedikit pun. Karena kamu, Emily. Emily menutup matanya. Satu tetes air mata jatuh bukan karena luka, tapi karena harapan. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.